Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, perumpamaan tentang perjamuan kawin, Injil Matius pasal 22 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Bagaimana perasaan kita kalau misalnya sebuah pesta kita buat, sebelumnya sudah kita duduk, kita setting dia punya acara, kira-kira menu apa yang mau kita siapkan, dan juga kira-kira berapa banyak orang yang mau untuk kita undang. Kita butuh sekian banyak anggaran dan juga mungkin lokasi pestanya kira-kira harus sesuai dengan jumlah undangan. Dan kita pasti akan memikirkan pesta yang terbaik yang harus kita buat sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Saat kita buat pesta, kita akan pilih kira-kira menu yang sederhana juga orang mungkin makan puas, rasa puas. Dan kemudian kita juga akan melihat kira-kira orang yang kita undang ini harus orang yang mungkin kita anggap mereka penting dulu, baru kita mengundang. Kita tidak akan sembarang mengundang orang. Kalau misalnya acara yang kita rencanakan, pesta yang kita rencanakan, kita sudah setting sedemikian rupa, acaranya harus seru dan ini bukan sembarang pesta, kita pasti akan sangat kecewa kalau misalnya pada hari pestanya kita lihat bahwa kursi-kursi itu kosong dan tidak ada orang yang datang. Kita akan merasa kecewa dan kita menganggap bahwa persiapan kita yang sudah kita buat itu untuk mengadakan sebuah pesta itu akan menjadi sia-sia karena tidak ada seorang pun yang mengindahkan pesta dalam undangan yang kita sudah buat. Kekasih-kekasih Tuhan, dengan sebuah perumpamaan Yesus memberi gambaran tentang perjamuan kawin. Perjamuan kawin ini sebuah tradisi. Kalau kita lihat itu sebuah tradisi perjamuan kawin ini dia tidak hanya dibuat satu kali saja, satu hari saja. Tapi perjamuan kawin ini dia ada berapa hari. Kita bisa lihat masih banyak juga. Ada kita di bagian NTT, ada juga yang kalau buat pesta tidak cukup satu hari, ada berapa hari yang digunakan. Dan kita bisa bayangkan kalau misalnya dalam perumpamaan ini diceritakan bahwa seorang raja, dia mempersiapkan pesta sedemikian rupa dan tidak hanya satu hari saja pesta itu, kalau misalnya ada berapa hari, artinya bahwa persiapannya benar-benar matang. Tapi dikatakan dalam firman Tuhan, dalam perumpamaan cerita firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, betapa marah dan kecewa yang dirasakan oleh raja ketika dia mempersiapkan segala sesuatu tapi yang diundang itu tidak mengindahkan undangannya. Kita lihat dalam firman Tuhan dikatakan 3 kali. Pertama ya, kalau misalnya kita lihat kebiasaan kita orang NTT, apalagi orang Timur, kalau mau undang pasti akan bawa oko mama, dikasih duduk lalu bilang kita ada acara ini tanggal sekian, hari apa, di mana dan seterusnya. Kalau orang tidak pergi itu artinya orang akan merasa terbeban. Dan mungkin raja ini membuat hal yang sama. Dia pergi dan menyampaikan undangannya dengan satu harapan bahwa orang akan mengindahkan undangannya itu. Tapi ketika undangan itu diterima, tapi pada harinya ketika pesta itu harus dilangsungkan, orang-orang yang diundang ternyata tidak mengindahkan undangan itu, mereka tidak datang. Ketika tuan pesta ini, raja ini melihat tidak ada yang datang, dia coba untuk suruh hamba-hambanya lalu pergi. Dan dia minta, ini sebuah undangan yang kedua setelah undangan yang pertama. Pada ayatnya yang ketiga, dia suruh hambanya untuk panggil orang-orang yang sudah dia undang. Ketika hamba-hambanya sampai, ternyata tetap saja orang-orang yang diundang oleh si raja ini tidak mengindahkan undangan tersebut, mereka tidak pergi. Ayatnya yang keempat, kali ketiga, ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembeli, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Supaya kasih tahu lagi ke tempuh persiapan begini-begini, jadi datang sudah karena hewan dong sutumbang. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang yang diundang tetap saja tidak mengindahkan undangan ini. Kekasih-kekasih Tuhan, apa yang terjadi?
Ketika orang-orang tidak mengindahkan undangan raja ini, kemudian amarah itu menjadi sesuatu yang kemudian menyebabkan murka pada akibat yang buruk. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita baca bagian firman Tuhan ini mulai dari ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan menemukan bahwa bagi seorang raja yang membuat pesta ini, kehadiran adalah sesuatu yang paling utama bagi sebuah pesta. Kita ingat kalau misalnya kita buat pesta, kita sudah pilih, oh kita undang orang ini karena mereka orang yang dekat dengan kita. Mereka pilih betul orang yang kira-kira penting untuk mereka undang, mereka hadirkan, ada terlibat dalam acara sukacita mereka. Tapi bayangkan saja kalau misalnya undangan itu tidak diindahkan. Sedangkan kehadiran itu sesuatu yang paling utama dan sangat penting bagi orang yang mengundang. Kekasih-kekasih Tuhan, ketika perumpamaan ini disampaikan, Yesus ingin mengatakan kepada para pengikutnya bahwa Allah punya banyak cara untuk mengundang umat yang dikasihinya mengambil bagian dalam lingkaran karya kerajaan Allah itu. Dia tidak ingin supaya kemudian pesta yang sudah dia buat itu menjadi sia-sia karena orang yang dia harapkan, yang dia prioritaskan sebagai undangannya itu pada akhirnya tidak mengindahkan undangan yang dia buat. Kekasih-kekasih Tuhan, kehadiran itu sesuatu yang sangat penting. Kehadiran yang dibuat, ditunjukkan karena kita sadar bahwa kita diinginkan supaya kita ada pada pesta perjamuan tersebut sebagaimana yang diharapkan oleh raja dalam perumpamaan ini. Kita perlu untuk menyadari bahwa kalau hari ini kita ada di sini itu karena satu hal yang harus kita sadari adalah bahwa Tuhanlah yang mengundang kita ada di sini. Bukan karena kemarin hari Minggu, berapa minggu berturut-turut Bapak Sekretaris bilang, kasih info bilang ini hari ketong harus gereja sedia, besok kita mau perjamuan kudus jadi kita datang. Tidak. Tuhan sendiri yang mengundang supaya kemudian kita ada di sini dan kita mengambil bagian. Satu hal yang sangat disayangkan, ini kebanyakan ada di jemaat-jemaat kota. Kalau kita pergi ke jemaat-jemaat agak di kampung atau di pinggiran, di pelosok itu, yang namanya gereja sedia atau kelengkapan biasa dibilang oleh orang-orang. Itu sesuatu yang sangat penting. Mereka tidak akan berani untuk ikut perjamuan kudus kalau misalnya mereka tidak ambil bagian dalam kelengkapan atau gereja persiapan perjamuan ini. Karena perjamuan kudus, Bapak Mama, kita harus menyadari bahwa ini sesuatu yang penting. Kita bisa lihat dari jumlah jemaat yang mengambil bagian, biasa pencatatan jumlah jiwa, itu yang mengikuti perjamuan kudus itu jauh lebih banyak daripada yang mengikuti kebaktian persiapan perjamuan kudus. Padahal persiapan perjamuan kudus ini adalah saat dan waktu di mana kita benar-benar mempersiapkan hati kita supaya kemudian kita ada mengambil bagian dalam pesta yang di mana Tuhan sendiri mengundang kita untuk kita ada di dalamnya dan kita mengambil bagian dalam perjamuan atau pesta yang Tuhan buat. Sekali lagi bahwa kita ada hari ini karena kita bersyukur. Kita mau menjadi orang yang mengindahkan ketika Tuhan panggil, mari datang kepadaku. Bersyukur bahwa kita mau menjadi orang-orang yang mengindahkan ketika suara Tuhan memanggil kita. Nats pembimbing kita Ibrani pasal 3 ayatnya yang ke-15. Pada hari ini jika engkau mendengar suaraku, jangan keraskan hatimu. Kadang-kadang orang bilang, baru berbeik perjamuan kudus jadi biar sadolo. Hati-hati kalau kita terus menolak ketika suara Tuhan memanggil kita. Kalau hari ini kita dengar suara Tuhan memanggil kita, indahkanlah suara Tuhan yang sudah memanggil kita. Dengan penuh kesadaran bahwa kita dipanggil bukan karena kita orang-orang benar. Perjamuan kudus kalau misalnya dibuat 4 kali dalam 1 tahun, awal tahun, bulan kedua, ketiga kali ini dan juga akhir tahun, itu masa di mana kita diajak supaya kita merenung kembali diri kita, siapa kita. Apakah kita orang yang layak ataukah tidak? Kekasih-kekasih Tuhan, selain kehadiran kalau kita lihat dalam cerita firman Tuhan, perumpamaan ini yang dikisahkan, selain kehadiran,
Ketika orang-orang yang tidak mengindahkan suara Tuhan, suara raja untuk hadir dalam pesta yang diadakan oleh raja, pada akhirnya sang raja harus memilih orang-orang yang ada di persimpangan jalan. Padahal awalnya mereka yang diundang sebagai undangan utama, bagi raja mereka adalah yang penting. Tapi pada akhirnya apa yang raja katakan? Mereka tidak layak. Karena apa? Mereka tidak mengindahkan. Kemudian raja meminta pada hamba-hambanya, kumpulkanlah semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Pada akhirnya orang-orang yang seharusnya tidak menjadi tamu penting daripada raja, mereka yang kemudian disuruh supaya ambil bagian. Karena orang yang pada dasarnya mereka penting, prioritas bagi sang raja, tidak mau untuk mengindahkan. Mereka harus menolak suara Tuhan memanggil atau suara raja memanggil. Kekasih-kekasih Tuhan, pada bagian firman Tuhan ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Kalau kita baca bagian firman Tuhan, ini sesuatu yang cukup keras. Ketika orang-orang di persimpangan jalan itu diminta supaya mereka hadir dan memenuhi ruangan pesta sebagai tamu, mereka ada di situ. Tapi apa yang terjadi? Kedapatan ada yang tidak mengenakan pakaian pesta. Kalau kita lihat tentang pakaian pesta, ini sebuah pakaian yang pada tradisinya itu pakaian pesta itu hanya bisa dimiliki oleh para raja. Jadi kalau misalnya orang-orang yang ada di persimpangan jalan ini tentu mereka tidak punya pakaian tersebut. Tapi mereka diundang untuk ada. Tapi ada yang hadir dengan tidak menggunakan pakaian yang layak. Selain kehadiran Bapak Mama, kalau kita bicara pakaian secara fisik, secara yang kelihatan, pakaian itu menggambarkan identitas seseorang. Kalau kita pakai pakaian adat, orang langsung bilang ini mungkin Ina Sabu. Tanpa kita punya marga Sabu juga orang panggil kita Ina, kadang-kadang orang harus dengan bahasa Sabu dan seterusnya. Karena mereka tahu bahwa pakaian itu menunjukkan identitas seseorang dan lain sebagainya, tidak saja Sabu. Tapi pakaian itu menunjukkan identitas seseorang, kepribadian seseorang itu nampak dari cara dia berpakaian. Kita bisa lihat orang kalau berwibawa, oh pakaiannya demikian. Orang yang agak ugal-ugalan, kira-kira dia punya pakaian. Artinya bahwa pakaian itu juga penting. Ketika sang raja melihat pakaian yang layak dan tidak bagi orang yang menghadiri perjamuan itu, artinya bahwa dia mau supaya orang juga menghargai undangannya. Jadi kalau kita menghargai tidak saja dengan kehadiran kita. Kadang-kadang orang bilang, sudah apa yang penting hati. Tapi ingat bahwa kalau kita pergi pesta, Tuhan pesta akan senang kalau misalnya kita datang dengan pakaian yang luar biasa baik. Bayangkan kalau pesta yang kita hadiri hari-hari saja dilihat dengan demikian. Tuhan pasti juga menginginkan. Kadang-kadang kita bilang, pergi gereja siapa mau togor beta. Cara kita untuk menghargai Tuhan sebagai yang mengundang kita ada di gereja, itu juga bisa terlihat dari cara kita berpakaian. Kadang-kadang kita tidak bisa bedakan mana pakaian jalan-jalan, mana pakaian rumah, mana pakaian pesta dan mana pakaian gereja. Kita sapu rata saja begitu. Cara kita menghargai Tuhan yang mengundang kita ada di sini, itu juga sangat penting. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita lihat tentang pakaian yang dikenakan, sesungguhnya orang yang ada di persimpangan jalan mereka tidak punya itu. Yang punya pakaian pesta itu hanya para raja. Tapi memberi sesuatu yang layak pada Tuhan sebagai yang mengundang kita itu penting. Mari kita memahami pakaian bukan sekedar fisik yang kelihatan, pakaian yang kelihatan. Tapi memahami pakaian sebagai sebuah kebenaran yang harus kita kenakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya kemudian kita menjadi layak bagi yang mengundang kita ada di sini. Kebenaran itu harus melekat dalam diri kita. Sekalipun tidak sempurna, kita lihat bahwa mereka tidak semuanya mengenakan pesta. Tapi ada sebuah pakaian yang rapi mungkin yang layak untuk mereka pakai. Kebenaran itu mungkin kadang-kadang terlepas dari diri kita. Makanya kalau misalnya kita mau bilang sesungguhnya
Kalau kita menyadari bahwa kita tidak layak, saat itulah kita layak. Kita sebenarnya tidak punya pakaian yang layak di hadapan Tuhan. Kita tidak mengenakan kebenaran yang layak bagi Tuhan. Kita tidak menjadi layak. Tapi karena kerendahan dan juga karena kesadaran diri kita, ketika kita mengakui bahwa kita tidak layak, saat itulah Tuhan melayakkan kita. Hati-hati kalau kita bilang saya layak di hadapan Tuhan. Karena saat itulah kita sedang menyombongkan diri bahwa kita orang yang tidak berdosa. Kita ada hari ini untuk mempersiapkan diri, besok kita ada dalam pesta perjamuan kudus bersama dengan Tuhan kita. Itu karena kita tahu kita tidak layak, tapi Tuhan mengundang kita. Mari indahkan suara Tuhan memanggil kita. Tuhan punya banyak cara untuk memanggil kita, ada dalam bagian anugerah kasih-Nya. Kembali pada kita. Kita mau mengindahkan suara Tuhan yang terus memanggil kita, mengingatkan kita lewat berbagai cara, supaya kita menjadi orang-orang yang sebenarnya Tuhan prioritaskan dan kita mengindahkan itu. Jangan tolak jika Tuhan memanggil. Jangan mengabaikan jika Tuhan memanggil kita. Jangan seolah tuli ketika Tuhan memanggil kita. Tuhan punya banyak cara. Dia mau supaya kita menjadi orang-orang yang diutamakan. Mari mengindahkan apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita ketika suara Tuhan memanggil kita. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita juga menjadi orang-orang yang tidak saja mau untuk hadir dalam pesta yang mana Tuhan mengundang kita dengan kehadiran kita. Tapi kebenaran itu juga senantiasa kita kenakan dalam diri kita, pada hidup kita. Supaya kita menjadi orang yang benar-benar Tuhan layakan, pantas untuk dilayakan. Tuhan menolong dan memberkati kita untuk masuk dalam pesta perjamuan kudus pada hari besok. Amin.